anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik atau esai. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. 4.6 mengkonstruksi kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran 36.1 menyebutkan pengertian kritik. 36.2 menyebutkan pengertian esai. 36.3 membedakan kritik atau esai. 36.4 menjelaskan sistematika kritik atau esai. 46.1 menyusun kerangka kritik atau esai. 1. Pengertian kritik. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Jadi kita dalam mengkritik ini, kita harus pengertian seimbang ini, baik kelemahan maupun kelebihan, kita mengkritik itu secara jujur, secara objektif, secara apa adanya. Kita hilangkan perasaan subjektivitas kita sebagai manusia. Contoh paragraf kritik. Secara tematik, Religi Harimau tidaklah mengusung tema besar. Pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Dalam komunitas itu, hubungan antar sesama begitu akrab. 2. Pengertian esai. Esai adalah tulisan yang membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Apa itu fenomena? Anak-anak mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Fenomena itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu fenomena. Sesuatu yang luar biasa. Kalau sesuatu yang luar biasa itu disebutkan fenomena. Nah, contoh paragraf esai. Batman tak pernah satu, maka ia tak berhenti. Apa yang disajikan Christopher Nolan sejak Batman Begins 2005 sampai dengan The Dark Knight Rises 2012 berbeda jauh dari asal muasalnya. 3. Perbedaan kritik dan esai. Kritik, esai, pengetahuan yang disajikan. 1. Kritik. 1. Objek kajian karya adalah seni. Seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Itu kalau kritik. Jadi objeknya itu adalah karya seni, musik, sastra, tari, drama, film, seni pahat, dan seni lukis. Dan seni itu juga bisa juga seni sastra. Bisa juga seni sastra. Puisi, bisa kita kritik puisi berdasarkan kajian-kajian teori puisi. Paling tidak dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Novel bisa juga. 1. Esai, 1. Objek kajian berupa karya atau fenomena. Jadi kalau esai ini dia bisa membahas tentang musik, tentang sastra, film, dan juga bisa dia membahas suatu fenomena alam yang luar biasa. Bisa. Sekarang, kalau beberapa tahun yang lalu, fenomena kita yang luar biasa, kita panas terik yang melampaui batas fisik kita. Itu bisa kita jadikan sebuah esai. Atau sekarang COVID. COVID ini adalah suatu makhluk baru, kejadian baru yang belum pernah terjadi dalam 1 abad terakhir ini. Itu luar biasa. Itu bisa kita jadikan menjadi kajian dalam esai. Bisa juga.
Dua, ada deskripsi karya. Kritik ya, kritik ada deskripsi karya. Jadi kalau dalam kritik itu ada ringkasan, ada sinopsisnya. Ya itu kalau kritik ada ringkasan atau sinopsisnya. Esai itu tidak ada deskripsi, jadi tidak ada ringkasannya. Tiga, menyajikan data objektif. Jadi kalau kritik itu apa adanya, ya, apa yang ada. Kalau dia baik katakan baik, kalau tidak baik katakan tidak baik. Itu apa adanya, secara jujur, ya. Esai tidak membutuhkan data, karena dia subjektif ya, subjektif sekali. Jadi berdasarkan perasaan dari si penulis. Apa pandangan penulis? Pada kritik penilaiannya objektif apa adanya. Nah, kalau pada esai penulis itu akan bersifat subjektif. Nah, kalau berbicara tentang subjektif, bisa dia perasaan suka atau tidak suka. Bisa saja misalnya orang dengan ideologi yang berbeda, yang tadi baik bisa dikatakan tidak baik. Yang juga sebaliknya. Karena kita ini sebagai manusia tentu punya perasaan, punya sikap, punya ideologi dan pandangan yang berbeda. Ya. Dua, menggunakan kajian teori. Jadi kalau kritik dia ada teorinya, ada kajian teorinya. Kalau novel, misalnya dia akan melihat dari unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik novel. Itu kalau umpama dia mengkritik novel, ya. Kajiannya itu. Dalam sebuah novel, paling tidak dia akan melihat sebuah temanya itu bagaimana. Dia akan kritik temanya itu. Karena biasanya karya-karya besar akan mengangkat tema-tema yang besar. Tema-tema yang besar biasanya yang Pak ketahui, dia akan mengangkat selalu berbicara tentang hal toleransi dan kemanusiaan. Itu kalau novel, ya. Kita lihat misalnya pada novel Ayat Cinta, pada novel Laskar Pelangi. Pada Ayat Cinta dan Laskar Pelangi, di situ ada muatan toleransi, ada muatan kemanusiaan pada tokoh-tokohnya. Ya, esai tidak mencantumkan kajian teori karena dia sangat ringkas, karena dia sangat subjektif sekali. Tiga, pembahasan utuh dan menyeluruh. Jadi kalau dalam kritik dia akan membahas, kalau umpamanya novel, dia akan membahas dari awal sampai akhir. Kalau novel Ayat Cinta, karena Pak pernah membacanya itu sampai dengan 500 halaman. Dia akan membaca dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Dia akan mengkritik bagaimana tokoh Fahri, bagaimana tokoh Aisyah itu secara jujur. Dia akan menjelaskan mengapa tokoh Fahri itu orang Indonesia, mengapa tokoh Aisyah itu ibunya Palestina dan bapaknya Jerman. Ya, dia akan jelaskan secara utuh dan menyeluruh. Mengapa tidak harus bapaknya itu misalnya orang Rusia? Ya, mengapa harus pilih Jerman? Ini ada maksud tujuan-tujuan tertentu. Itu kalau karya sastra. Ya, kalau karya sastra seperti itu. Nah, bagaimana kalau esai? Esai dia tidak akan membahas secara menyeluruh. Dia akan melihat dari sisi-sisi yang menarik saja. Sisi yang tidak menarik akan diabaikan. Makanya esai ini sangat subjektif sekali. Ya. Sangat subjektif sekali. Jadi, kalau seorang tokoh yang suka subjektif biasanya, ya, tapi tidak semuanya itu tokoh-tokoh politik. Itu akan bersifat subjektif. Tapi ada juga mungkin yang jujur. Ya, sebagai manusia ada yang baik dan ada tidak baik. Sudah fitrah manusia. Itulah yang bisa Pak sampaikan tentang kritik dan esai. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Tetapi supaya anak-anak lebih jelas lagi, anak-anak harus membaca teori-teori yang lain lagi tentang kritik, teori-teori lain tentang esai. Pak tambahkan terakhir bahwa esai itu sering dimuat pada majalah dan koran, ya, pada majalah dan koran. Kritik juga ada pada majalah dan koran, ya, pada majalah dan koran. Itu sering ada kolom kritik dan esai. Kalau majalah Horizon itu esainya di depan sekali, majalah sastra,
yang sudah berumur setengah abad lebih. Terakhir, Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.